Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Dengan riang dan gembira, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian, pada saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita, Allah yang Maha Kasih, dan menghendaki kita supaya hidup dalam kasih, seperti sabdanya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait pertama, Tuhanku bila hati kawanku. Ku
yang dengan sesungguh hati menyesali dosanya, Tuhan memberikan berita pengampunan dan berita anugerahnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai 10 demikianlah disabdakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah dengan sukacita dan penuh syukur kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 466A, Ya Tuhan isi hidupku. Bersama-sama menaikkan doa syukur, permohonan dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang bertahta tinggi dalam kemuliaan sorga, Engkau Allah yang transenden, tetapi Engkau juga Allah yang imanen, Allah yang beserta kami setiap hari. Hari ini pun kami boleh menikmati berkat-Mu. Kami boleh bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman, menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang berguna untuk sekitar kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mohon berkat untuk jemaat-Mu GKJ Wonocatur di sini. Berkatilah seluruh komponen jemaat, baik majelis gereja, komisi, lembaga gereja, mereka yang terlibat dalam ibadah setiap minggunya, song leader, demikian juga organis, lektor, para petugas leksionari. Tuhan berkati sehingga semua yang dilakukan sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan jemaat, semakin dibangun iman dan ketaatan pada Tuhan. Ya Tuhan,
dalam kondisi pandemi corona. Berkatilah jemaat-Mu di sini untuk hanya berserah penuh pada pertolongan Tuhan. Mampukanlah untuk benar-benar menyadari dan mengakui bahwa hanya dalam Tuhan ada pertolongan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang saat ini berkecukupan, mampukanlah untuk selalu memberikan uluran tangan pertolongan bagi yang membutuhkan. Yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Warga jemaat dari anak-anak, remaja pemuda, dewasa dan orang tua, demikian juga para lanjut usia, kami serahkan di dalam damai sejahtera dan di dalam berkat pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat GKJ Wonocatur di sini, terkhusus di dalam jemaat-Mu membangun gedung gereja yang baru. Biarlah Tuhan berkati panitia, majelis gereja, segenap warga, agar mampu untuk bersama-sama melanjutkan usaha mulia ini, yang semuanya itu bukan untuk kemuliaan diri, tetapi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Cukupkanlah berkat dana yang dibutuhkan, berkati para tukang yang mengerjakan, berkati panitia yang bekerja, supaya betul-betul langkah juangnya berkenan bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati dunia dengan segala isinya, terlebih dalam kondisi pandemi corona yang saat ini masih betul-betul memprihatinkan, belum dapat diatasi dengan sebaiknya. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami, pemerintah di seluruh dunia. Tuhan berkati orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi sarana bisa diatasinya pandemi yang mengerikan itu. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan ayat yang mendasari persembahan kita ambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang begini bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Dan pengumpulan persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 365B bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang maha tinggi.
Kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu atas perjalanan hidup ini. Dan saat ini kami hendak mengaturkan persembahan syukur. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan Engkau berkenan untuk mengkuduskannya. Bagi yang mengelola persembahan, berikan hikmah dan kebijaksanaan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini, sehingga firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Purwanto Rahmat dapat kami terima dan renungkan, hingga kami mendapatkan kesegaran jiwa. Demikian seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 19 ayat kedua sampai dengan 8a. Setelah mereka berangkat ke Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadilah sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, iman, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 100. Saya ulangi. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Roma 5 ayat 1 sampai 8 yang demikian firman-Nya. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil saat ini Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8, dan khususnya untuk ibadah ini hanya akan kita baca dari ayat 5 pasal 10 ayat 5 sampai 8 yang demikian sabdanya. Kedua belas murid itu diutus Yesus, dan ia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Demikianlah bacaan kita. Dan berbahagialah orang yang mendengar sabda dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang selalu disertai dan diberkati Tuhan. Hari Minggu ini 14 Juni 2020, dari bacaan sabda Matius 10 ayat 5 sampai 8, kita akan merenungkan sabda dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Jemaat yang selalu disertai dan diberkati Tuhan. Ayat kita mengisahkan, setelah Tuhan Yesus memanggil 12 murid masuk ke dalam komunitas persekutuan umatnya, Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi rasul, menjadi utusannya, untuk
hidup melakukan firman dan kehendak Tuhan, dan juga untuk melayaninya. Pada pokoknya mereka dipanggil untuk mewartakan Injil Kerajaan Surga dan mendatangkan damai sejahtera Tuhan bagi dunia dan manusia berdosa. Baik untuk kehidupan rohani, demikian juga untuk kehidupan jasmani. Itu jelas dari sabdanya dalam ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini aspek kehidupan rohani. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Aspek kehidupan jasmani. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memanggil para murid itu bukan untuk menjadi komunitas persekutuan yang pasif dan berdiam diri, tetapi supaya mereka menjadi komunitas yang aktif, yang bergerak untuk melakukan firman-Nya dan untuk menjadi saksi melayani Tuhan. Jemaat yang selalu disertai dan diberkati Tuhan, melakukan firman Tuhan dan melayaninya bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Karena itu Tuhan Yesus memberi pesan kepada 12 rasul seperti sabdanya dalam Matius 10 ayat 5 dan 6. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pesan Tuhan Yesus itu intinya, para rasul dilarang menyimpang ke jalan bangsa lain. Bahkan secara tegas dilarang masuk ke Samaria. Mereka diutus hanya kepada umat Israel yang dalam ayat kita disebut domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jemaat yang selalu disertai dan diberkati Tuhan. Pesan Matius 10 ayat 5 dan 6 itu menarik karena berbeda dengan pesan lain yang pernah diberikan Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berisi amanat agung, Tuhan Yesus memesan para murid untuk pergi ke segala bangsa dan menjadikan mereka murid Yesus. Bacaan ayat jangan, tetapi ini malah supaya pergi ke segala bangsa. Demikian juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan Yesus memesan agar mereka itu setelah Roh Kudus turun menerima kuasa, mereka menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, lebih luas lagi, di Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Mengapa berbeda? Apakah Tuhan Yesus lupa pesan yang pernah disampaikan? Sama sekali tidak. Matius 10
ayat 5 dan 6. Pada dasarnya disampaikan pesan itu terkait dengan kondisi konflik yang serius yang saat itu masih terjadi. Konflik pertentangan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Jadi pesan ini sebetulnya mengingatkan 12 rasul supaya mereka itu hati-hati, supaya mereka itu bijaksana, supaya mereka itu tidak sembarangan, tidak kehilangan kontrol diri sebagai komunitas umat. Komunitas yang dipanggil untuk melakukan firman Tuhan dan melayani, untuk menjadi saksi, memberikan damai sejahtera Allah. Jemaat yang selalu disertai dan diberkati Tuhan. Dalam lingkungan orang Jawa ada ajaran ora gampang wong urip neng alam dunya. Hidup di dunia ini tidak mudah. Hal itu juga dirasakan oleh 12 rasul sebagai komunitas umat yang dipanggil melakukan firman dan melayaninya, yang menjadi saksi Tuhan, mewartakan damai sejahtera Allah. Hal itu tidak mudah. 12 rasul itu mengalami bahwa dalam melaksanakan panggilan Tuhan ternyata tidak selamanya jalan itu lurus. Kadangkala jalan itu berliku, kadangkala melewati kerikil tajam dan belukar duri yang melukai dan menyakiti, sehingga mendatangkan kesedihan dan kekecewaan. Jemaat yang selalu disertai dan dikasihi Tuhan, jemaat kita saat ini adalah komunitas, kumpulan persekutuan yang diciptakan Allah. Dan ini persekutuan dipanggil oleh Allah sendiri. Dan sebagai suatu komunitas, kita juga dipanggil untuk melakukan firman dan untuk menjadi pelaku firman, untuk melayani dan menjadi saksi agar damai sejahtera Allah itu terwujud. Komponen jemaat ini, pendeta, majelis gereja, komisi, pelayan gereja yang lain, segenap warga jemaat wajib menyadari komunitas Allah yang dipanggil Allah sendiri dan harus melakukan firman Allah dan menjadi saksinya untuk mewartakan damai sejahtera Allah. Sangat disayangkan kalau dalam jemaat justru kita sendiri menjadi kerikil tajam, menjadi belukar duri, dan menjadi duri dalam daging. Dalam kehidupan jemaat yang tercinta ini, baik itu melalui perbuatan, melalui sikap, kata-kata kita, sangat disayangkan kalau jemaat kita menjadi pelita yang tidak bercahaya lagi, menjadi garam yang tidak asin lagi, dan tidak dapat menjadi sarana mendatangkan damai sejahtera Allah.
jemaat yang selalu disertai dan dikasihi Tuhan, menjadi jemaat komunitas Allah yang melakukan firman dan melayani Tuhan, menjadi komunitas yang melakukan firman dan juga melayani Tuhan, supaya damai sejahtera kerajaan Allah itu datang. Itulah panggilan Tuhan bagi kita menurut bacaan sabda saat ini. Itu semua merupakan anugerah dan kasih karunia Allah. Kalau kita dipanggil menjadi komunitas Allah karena kasihnya, itu anugerah. Kalau kita harus hidup dalam firman-Nya, melakukan firman-Nya, demikian juga kalau kita itu harus menjadi saksi, itu anugerah Allah. Tidak semua orang dipanggil menjadi kawan sekerja Allah, itu panggilan yang mulia. Itu yang harus kita camkan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 1 mengingatkan, kamu jangan membuat, kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi kita sudah menerima kasih karunia Allah, dipanggil menjadi komunitas Allah, dipanggil untuk melakukan firman, dipanggil untuk menjadi saksi, untuk melayaninya, agar damai sejahtera Tuhan itu terwujud. Itu anugerah, itu kasih karunia Allah. Sangat tepat, dan marilah kita laksanakan peringatan dari Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 1 tadi. Kamu jangan membuat, kamu pendeta, majelis, komisi, komponen jemaat, warga jemaat, kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kamu terima. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Kita naikkan doa syukur dan doa Bapa kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh selalu memperhatikan kelemahan jiwa kami. Kami yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau siram dengan siraman rohani dari sabdamu. Tolong agar semuanya itu menjadikan kami menyadari kami ini komunitas Allah. Kami ini jemaat yang Kau bangun di dunia ini. Kami ini Tuhan panggil untuk menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan, dan juga untuk menjadi saksi di tengah-tengah rawa payah dunia ini. Oh Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melakukan segala kehendak dan firman-Mu itu. Kami berdoa agar semua warga jemaat di setiap keluarga masing-masing, dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, tetap hidup merasakan damai sejahtera Tuhan, hidup dalam kasih-Mu, berkat-berkat-Mu, dan hidup dalam penyerahan diri penuh hanya kepadamu.
Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 428 ayat yang pertama dan ketiga. Lihatlah sekelilingmu. Bersama-sama menerima damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Nyatakanlah firman-Nya dalam kehidupan dan jadilah saksi Tuhan, sehingga semua orang terberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.